Hari ini ya teman-teman, ini bakwan udang. Ini udang ya, tuh udah udangnya. Ini udangnya ya teman-teman. Ini bakwan sayur tak kasih udang ya. Ini halal ya teman-teman. Nggak pakai daging, nggak pakai apa-apa. Jadi ini udang tuh udangnya ya. Tadi udangnya pada jatuh. Jadi aku taruh atasnya semua. Ini udangnya. Karena udangnya kecil-kecil, itu aku kupas aja ya teman-teman, takut nyelilit ya di gigi nanti anakku. Ini udangnya ya teman-teman, aku lihatin tuh ya udangnya. Dan ini aku bikin bakwan sayur, tak kasih udang, mantep. Cuma karena udangnya kecil-kecil, teman-teman itu tak kupas. Kalau teman-teman udangnya gede, taruh di tengahnya itu ya. Kalau orang dagang itu bakwan sayur atasnya kasih udang gitu ya. Tapi nggak usah dikupas kalau untuk dagang ya teman-teman. Karena anakku makan sendiri, nanti ndak anakku keselilitan apa kepala udang, dia nggak mau. Jadi aku kupas ya. Ini sayurnya aku pakai wortel ya teman-teman. Sama ini wortel kelihatan ya teman-teman, merah-merah. Ini wortel, kubis ya, sama daun seledri. Ini kalau teman-teman pakai tauge juga bisa pakai tauge, karena tadi sudah banyak, aku nggak usah pakai tauge. Aku sih ada tauge, cuma karena sayurnya udah banyak, nanti nggak kebanyakan sayur. Udangku cuma sedikit, udangnya cuma sedikit, nggak banyak sayur. Tak kasih kubis doang, berapa lembar itu. Terus tak kasih wortel separuh. Kalau daun bawang seledri ya, itu aja. Daun seledri ya teman-teman. Kalau teman-teman mau komplit silahkan, monggo ya. Teman-teman bisa pakai tauge, bisa pakai daun bawang seledri, bisa pakai kubis ya, bisa pakai wortel sawi juga nggak apa-apa, terserah teman-teman ya teman-teman. Tapi kalau sawi putih, jangan sawi hijau ya, nanti nggak pahit. Biasanya kalau sawi hijau digoreng suka pahit ya. Kalau daun bawang seledri nggak apa-apa. Gini ya teman-teman, inilah masakanku hari ini. Ini namanya bakwan udang ya. Tuh lihat teman-teman, sorot bisik ya. Kasih cabai, aku nggak punya cabai kecil, cabai kayak gini. Cabai kecil tapi gendut ya, gede-gede gini teman-teman. Cabai gengo tinggal dikelutusi. Teman-teman bisa kalau memang mau pedes ya, untuk dagang itu dipotong-potong, masukin ya rapopo, terserah ya. Aku tuin supaya anakku bisa makan gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang untuk dagang ya silahkan dipotong-potong, masukin ya boleh. Bumbunya diulek dulu ya, bawang merah, bawang putih diulek, nggak usah halus-halus, diulek kasar aja. Ini tadi aku ulek tapi kasar supaya berasa ya teman-teman. Kalau diulek sampai halus tuh kadang nggak berasa. Tuh ya bakwan udang. Ini halal ya teman-teman. Nah yang ini non halal. Ya ini aku bikin iga, suamiku kan kemarin beli iga. Ini pakai letucak, ini sayur ya. Sayur letucak itu kayak gini teman-teman. Aku sorotin ya. Nah nih, dulu kan aku pernah bikin ya, namanya letucak ya. Nah ini teman-teman, ini non halal ya. Kalau teman-teman mau halal bisa diganti sapi, bisa diganti teman seafood ya. Ini karena suamiku kan kemarin beli ini iga, jadi tak bagi dua. Separuh udah dimasak, separuh ini tak bikin sayur letucak. Ini letucaknya sih halal ya. Ini kayak itu loh, letucak itu mirip bengkuang, bukan bengkuang, mirip lobak ya teman-teman, dikeringin tuh. Ini kalau kalengnya kayak gini ya teman-teman, aku tunjukin ya, tuh kayak gitu ya kalengnya ya teman-teman. Ini non halal ya. Kalau yang halal aku kasih tahu halal, ini non halal. Jadi teman-teman kalau yang nggak makan non halal, teman-teman bisa pakai iga sapi ya, bisa pakai seafood, bisa pakai bakso, monggo aja ya teman-teman. Letucak ini kasih bakso juga enak, pernah dulu mamaku ya. Kalau mamaku kan suka nggak mau yang non halal ya, jadi dia suka mau yang halal, jadi mau bakso, mau gitu-gitu. Cuma kalau mamaku itu kalau terlalu banyak gaji nggak boleh sama dokter, karena dia kan itu sakit jantung teman-teman, nggak boleh gaji ya.
Jadi dia hanya ambil daging-dagingnya kayak gitu. Ya teman-teman, nih sayur ini. Jadi 2 masakanku hari ini ya. Sayur iga letucak sama bakwan udang. Bakwannya sih halal ya teman-teman. Gini ya, 2 masakan barunya letucak ini kayak gini, tak sorotin biar teman-teman lihat. Ini aku cuma pakai separuh teman-teman, aku nggak pakai banyak. Ini aku cuma pakai separuh ya, karena kalau banyak nanti enggak, ini kan asin sudahan teman-teman. Kalau pakai letucak itu teman-teman jangan pakai garam lagi ya, sana sudah asin. Nggak usah pakai garam, kasih lada aja, bawang putih, bawang merah, bawang putih tumis dulu ya teman-teman, terus letucaknya masukin. Tapi iganya teman-teman sudah harus iganya sudah harus direbus dulu ya. Ini tadi kuahnya banyak, panciku kan kecil jadi masih dipanci itu nggak apa-apa. Ini ya teman-teman, 2 masakanku hari ini. Yang satu halal ya bakwan udang, yang satu non halal. Ini ya teman-teman, aku kasih tahu ke teman-teman supaya jelas. Coba kalau teman-teman yang nggak mau makan B2 ya, non halal, nah teman-teman bisa pakai yang halal. Untuk sapi boleh, bakso boleh ya, bakso sapi ya teman-teman, seafood juga boleh gitu ya. Jadi 2 masakanku hari ini. Ini bakwan sing kita tak soroti bakwan teman-teman. Inilah masakanku hari ini ya teman-teman, bakwan udang karung iga ya teman-teman. Iga namanya iga sayur letucak, iga kuah sayur letucak. Ini ya teman-teman, tuh mantap ya teman-teman. Saya tak ini buat tampil biar bagus. Nih gini ya, masih itu di TikTok itu masih membahas ya, katanya kalau orang kaya itu tidak takut inflasi ya teman-teman. Ya bener lah, kalau orang kaya itu nggak takut inflasi teman-teman, karena dia kan punya aset seperti properti. Orang-orang Taiwan itu nggak takut inflasi, justru kalau inflasi dia makin kaya ya kan. Karena apa? Karena dia kan punya invest seperti properti kan naik kayak gitu, dia punya invest gitu-gitu, emas, dolar kayak gitu ya teman-teman. Makanya kalau orang kaya nggak takut inflasi. Yang susah kita ya, kalau kita sebagai karyawan gitu tuh kan susah, duit kan inflasi teman-teman. Makanya teman-teman yang belum punya rumah ya teman-teman, beli rumah, uang itu inflasi, nggak bakal inflasi itu tiap tahun. Ada yang 3%, ada yang 5% ya teman-teman. Inflasi itu tiap tahun segitu. Jadi uang itu tidak ada harganya, rupiah ya teman-teman yang aku ngomongin ya. Nah teman-teman kalau punya dana uang rupiah ini ya, istilahnya inflasi itu uang ya, uang ini bisa gantikan ke aset seperti properti, seperti emas kayak gitu ya teman-teman. Jangan yang ganti aset yang nggak jelas-jelas ojo ya teman-teman. Saham juga sekarang kan, saham bisa naik bisa turun, saham juga sudah nggak relevan ya teman-teman. Apalagi yang kayak kripto nggak ngerti, nggak jelas, itu nggak usah teman-teman, harus pelajari dulu kayak gitu ya. Yang jelas itu ya seperti properti, seperti emas, kayak seperti deposito gitu. Jadi aset-aset yang seperti itu kayak gitu ya, seperti dolar segala bisa ya teman-teman, kayak gitu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak tergerus oleh inflasi duitnya. Kalau teman-teman ada kesempatan beli ya, KPR juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak kredit, nggak punya, aku dulu juga gitu teman-teman. Aku kan dulu waktu masih merintis ya, aku nggak punya modal, aku ke Jakarta nggak ada modal. Mamaku sudah sakit jantung, sudah habis di kampung, rumahnya udah dijual, berliannya udah dijual. Papaku tuh meninggalnya ketika umurku 15 tahun. Jadi papaku meninggal, aset-aset dijual karena mamaku sakit jantung kayak gitu teman-teman. Sehingga aku ke Jakarta itu sudah nggak bawa apa-apa, yang bawa duit sedikit doang kayak gitu. Sedangkan keluarga
suamiku juga nggak punya apa-apa, nggak ngasih aku apa-apa, kayak gitu teman-teman. Itulah teman-teman, sehingga kita berjerih payah. Kalau nggak utang, kita nggak punya modal teman-teman, kayak gitu. Jadi dari pihakku juga sudah nggak punya apa-apa, dari suamiku nggak punya juga. Jadi kita kalau nggak utang bank nggak punya duit ya. Utang nggak apa-apa, yang penting kita mampu bayar ya teman-teman, kayak gitu. Kalau kita nggak berani utang teman-teman, ya kita nggak punya sampai kekal selamanya ya toh, kayak gitu. Aku juga nyari modal dulu, utang di bank ya teman-teman. Aku utang bank DKI dulu. Aku akhirnya dari modal bank aku putar-putar ya teman-teman sampai hari ini, kayak gitu ceritanya teman-teman. Kalau teman-teman nggak berani KPR, nggak berani utang ya teman-teman, nggak punya apa-apa, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus juga waspada ya, jangan dengerin orang. Kalau kita dengerin orang pusing. Kalau aku dulu dengerin orang udah nggak jadi apa-apa teman-teman. Banyak orang dengerin orang itu nggak jadi apa-apa, betul. Kita boleh rajin, kita boleh pinter, kita boleh jujur, bagus itu semua, tapi kita harus juga cerdas ya teman-teman, harus smart ya teman-teman, kayak gitu teman-teman semua. Jadi kita itu kalau kita nggak punya modal, ya kita utang ke bank, nggak apa-apa. Kita utang kan sanggup bayar, kayak gitu. Jangan kita takut utang. Orang negara aja juga punya utang ya kan. Kan teman-teman tahu. Nah kalau nggak berani utang ya nggak maju. Gimana maju ya selamanya? Desa selamanya jadi desa yang kumuh dong ya tak. Nah sekarang kan wis maju gitu ya teman-teman. Kalau kita juga kalau nggak punya utang ya kita nggak bisa maju ya. Dana kita kan terbatas ya kan teman-teman. Kalau dana terbatas ya nggak bisa kita maju. Kalau zaman dulu duit 1 juta orang disebut jutawan. Nah sekarang 1 juta dapat apa? Ditenteng doang. Kalau kita belanja teman-teman 1 juta lebih sebab satu kresek ya kan. Aku kemarin tuh belanja teman-teman waktu lebaran itu di semua rekor itu, karena lebaran aku cuma beli ayam 3, beli udang 3 bungkus 3 kilo 3 ayam ya teman-teman. Terus sayur bumbu, terus apa lagi kue, kayak gitu aja udah hampir 1 juta lebih. Zaman dulu kalau duit 1 juta itu teman-teman orang disebut jutawan. Kalau zaman sekarang 1 juta wis nggak dapat apa-apa ya kan teman-teman. Dapat apa? Nggak itu apa-apa teman-teman zaman sekarang ya. Nah, teman-teman harus jelas ya teman-teman. Jadi kita tuh harus pinter, harus jelas, harus berhikmat ya teman-teman, supaya kita ini tidak tergulas oleh waktu, tidak tergulas oleh tenaga. Jangan tenaga kita, kerja keras kita, waktu kita sia-sia, kayak gitu. Banyak orang itu teman-teman ya, yang aku lihat ya teman-teman, masa tuanya nggak punya apa-apa gitu. Jadi kerja ya teman-teman, gajian habis, bayar kontrakan, bayar motor, bayar mobil, kayak gitu ya teman-teman. Nanti masa tuanya sudah tidak punya apa-apa. Jadi aku kasih tahu ke teman-teman, tapi semua terserahkan teman-teman ya. Kalau kita terus begitu ya kita nggak punya apa-apa ya teman-teman gitu. Jadi kita harus pinter ya teman-teman. Kita bisa kerja mumpung kita masih muda, kerja menghasilkan uang ya teman-teman. Kita jadikan uang itu aset ya teman-teman, seperti properti, seperti emas, seperti deposito, seperti dana-dana cadangan, supaya masa tua kita bisa pakai. Orang tua itu kan teman-teman sakit kayak gitu ya, mudah-mudahan nggak sakit. Maksudnya kalau kita butuh sesuatu lagi sakit atau apa, kita kan nggak usah ngandalin anak kita. Nah sekarang nggak bisa diandalin teman-teman ya. Aku kasih tahu banyak itu teman-temanku itu. Akhirnya kita minta saudara kan 1 kali 2 kali. Kalau minta terus ya susah. Kita saudaranya sendiri juga punya kebutuhan ya kan teman-teman. Nggak bisa diandalin anak sekarang teman-teman.
kita harus punya cadangan sendiri ya teman-teman, kayak gitu. Kita masih muda, masih kerja keras, kalau utang ya bisa bayar, enggak apa-apa ya teman-teman. Aku juga punya utang, nggak apa-apa, aku kan bisa bayar, akhirnya aku cicil-cicil. Tadinya aku kan utang di Bank DKI ya teman-teman. Nah, aku kan UMKM, aku utang tuh 15 tahun tadinya teman-teman. Nah, akhirnya aku janji sama ibu ibu bank itu, nanti kalau aku kan mau jual ruko ceritanya, kalau rukoku laku aku pasti lunasin. Akhirnya sebelum ada 15 tahun, 10 tahun masih kurang, 5 tahun udah lunasin kayak gitu. Tapi kalau aku waktu itu nggak pinjem ya susah teman-teman ya, aku harus bayar sono sini kayak gitu teman-teman ya. Nah nanti panjang itu edisi khusus ya teman-teman, kayak gitu kisahku ya teman-teman. Kita nggak punya apa-apa kalau nggak berani utang nggak apa-apa, asal kita hitung ya. Utang jangan sembarang utang. Misalnya gaji kita 5 juta, misalnya kita utang 1 juta kan nggak apa-apa, 4 juta masih bisa makan ya kan teman-teman, kayak gitu. Misal gaji kita 15 juta, kita utang 5 juta, 10 juta masih bisa hidup. Jangan kita gaji kita 5 juta, kita utang 5 juta ya entek. Itu bodoh namanya teman-teman, aku kasih tahu. Kita juga harus pintar berhitung ya. Jangan utang kita lebih besar dari pengeluaran kita. Kalau utang kita lebih besar dari pengeluaran kita ya boncos namanya ya teman-teman gitu. Kalau kita penghasilan kita 10 juta, kita utang 4 juta atau utang 3 juta atau utang 5 juta kan juga masih hidup gitu teman-teman ya, kayak gitu ya teman-teman. Ini contoh soal aja ya, aku nggak ini ya teman-teman, aku ajarin ke teman-teman aja supaya teman-teman bisa menjadi orang sukses gitu ya. Sukses itu ada perjuangannya teman-teman. Sukses itu nggak ujuk-ujuk mau sukses tapi pengangguran ya nggak bisa, nggak ada cerita ya teman-teman. Pengangguran nggak kerja mau sukses itu nipu ngawur kabeh ya teman-teman, itu sudah tidak jelas itu. Sekarang kan ada pengangguran, mau nipu orang, mau ngakali orang, mau ngibuli orang, mau istri orang, mau harta orang, lah ngawur kabeh kuwi ya teman-teman. Jangan ngikutin yang ngawur, nanti kita masuk penjara ya kan teman-teman. Mau ngakali orang, mau ngibuli orang, mau berbuat jahat sama orang, mau suami orang, mau istri orang, mau kaya begitu, itu ndak benar teman-teman ya. Teman-teman jangan ngikuti orang-orang begitu. Sekarang uang ini kan inflasi, aku kasih tahu teman-teman ya caranya teman-teman ya. Teman-teman jadikan uang ini ke aset. Nah itu supaya aset ini bisa membackup kalau uang itu inflasi gitu teman-teman ya. Jelaskan misalnya teman-teman beri properti ya, beri emas ya, kayak gitu yang jelas aja supaya teman-teman bisa hidup. Maksudnya kalau teman-teman butuh sewaktu-waktu bisa jual, tapi teman-teman juga harus lihat kalau teman beli properti itu harus suratnya yang benar, bangunannya yang bagus, yang ada di kota, jangan di pelosok-pelosok. Ora payu, jadi aset tidur, jadi beban teman-teman ya gitu. Teman-teman teliti dulu suratnya, teliti dulu keabsahannya, legalnya, segalanya. Bangunannya harus dari batu merah yang bagus, yang baik, yang cakarnya macam-macam. Teman-teman pelajari aja gitu ya teman-teman. Jangan invest yang nggak jelas, duitnya hilang nanti ya teman-teman. Ini kembali lagi ke sini ya, inilah ya bakwan udang ya. Ini suara pesawat nih saya ya teman-teman. Ini pesawat aku nih, rumahnya dekat Halim, jadi pesawat bunyi nih, bunyi pesawat berhenti saya ya, keder itu ya teman-teman. Ngaruh sama ini wifi, aku pakai wifi, jadi ini kalau bunyi pesawat ngaruh gini ya teman-teman. Balik lagi, inilah bakwan udang ya teman-teman, ini halal ya.
Yang ini iga, namanya iga letuca ya, non halal ya teman-teman. Aku jelasin supaya jelas. Ya nanti jadi ribet ya teman-teman gitu ya. Wes ngene ya teman-teman. Ya inilah masakanku hari ini. Gitu teman-teman semuanya ya. Yang penting teman-teman sehat ya, dipikir-pikir dulu ya. Inflasi, masalah uang inflasi, teman-teman jadiin aset supaya membackup inflasi gitu. Wes ya jelaskan teman-teman, nanti tak sambung lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Masakanku hari ini ya, bakwan udang ya teman-teman, bakwan sayur udang tak soroti karo iga letuca. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu.